sebelum masuk ke galeri pasti belajar kayak aduh prepare ini. Cuman lama-kelamaan tuh aku ngerasa semua yang kita recall, mau dipelajarin, mau dihafal itu pas masuk tuh jadi ngeblank. Kayak dulu tuh aku berpikir masuk TV, kita harus kayak nge-build brandingan yang baru. Cuman seiring berjalannya waktu tuh aku ngerasa kenapa aku harus nge-build brandingan baru. Karena kita nggak bisa, sama lah kayak haters. Kita nggak bisa nyenengin semua haters. Hai Halo Angel! Guys, welcome back di Let's Get to Know Angel. Ini sayapnya ditinggalin dulu ya, seorang Angel ya. Ini belum pasang lagi, aduh. Semoga kedengeran dah. Semoga kedengeran ya. Gimana Jel? Sibuk nih sekarang kayaknya, banyak yang ngetek, ngepost nih jadinya kayaknya nih. Enggak lah, Semenjak biasa aja MasterChef. lah. Kan Koko juga banyak yang ngetek. Lebih terkenal Koko kayaknya deh. Oke, Jel. Ini sebenarnya kalau mau jujur-jujuran ya, kamu yang paling ditunggu-tunggu di podcast. Kenapa tuh? Karena podcast sebelumnya dengan teman-teman lain banyak banget yang nyebut nama kamu, Jo. Wih, Nah, itu berarti tuh hot topic banget hot topic Angel. nih, kamu paling ditunggu-tunggu ini. Nah, kita akan rangkum dengan 4 pertanyaan dulu. Boleh. Udah taruh aja HP, nggak apa-apa, taruh sini, jangan Enggak, nanti bawa. bunyi-bunyi. Oke. 4 pertanyaan khusus dulu nih. Mau nanya tentang kamu mengenai momen kamu selama di bench MasterChef atau menjalani dan menghadapi challenge MasterChef dulu nih. Tentang teknik kamu atau tentang kamu rasa kamu, perasaan kamu. Perasaannya gimana Iya, gitu di dalam pas gitu. bener-bener masuk ke bench disuruh masak gitu ya? Iya, dan ini yang maksudnya Koko tuh jangan yang disebut di depan kamera, karena di depan kamera itu memang tidak disetting. Tapi kadang kan kita interview itu kan Dipotong-potong gitu satu ya? dipotong-potong, ya kan? Karena dia ada time lah. Terus kedua, kita udah kecapean. Benar-benar. Kita udah kecapean untuk menjelaskan Gimana perasaannya? iya, pas lagi kita masuk tuh excited gimana? apa, gitu. Iya. Nah, ini yang pengen gue tanyain, kamu sebenarnya tuh di saat momen setiap kali menghadapi challenge itu, kamu udah tahu mau masak apa kalau challenge-nya ini, atau sebenarnya kamu juga selama ini ada aja, udahlah jalani aja lah, udahlah gas aja lah. Atau sebenarnya kamu nih setiap kali dikasih challenge, aku tahu nih mau bikin apa nih. Oh, oke, Gitu. oke. Sebenarnya awal-awal pas galeri pertama gitu, pastinya ambisiusnya pasti ada lah. Di situ kayak belajar terus sebelum masuk galeri, sebelum masuk ke galeri kan? Yes. Sebelum masuk ke galeri pasti belajar kayak, aduh prepare ini. Cuman lama-kelamaan tuh aku ngerasa semua yang kita recall, mau dipelajarin, mau dihafal itu pas masuk tuh jadi ngeblank. Oke. Jadi aku ngerasa kayak lama-lama tuh belajar tuh bikin capek dan bikin aku tuh enek, nggak tahu kenapa setiap feel-nya tuh setiap mau masuk galeri enek, mungkin nervous gitu. Makanya dari situ kayak ke belakang-belakang kalau dilihat-lihat emang aku lebih mulai santai ya. Ya oke. Ya setuju, Awal-awal kan setuju ya. panik banget, Apa buku terus segala macam panik gitu. banget kayak mau motong semua gemeter, tapi lama-lama lebih kenyantai karena lebih kayak ya udahlah jalanin aja. Karena kalau kita jalanin aja juga otaknya lebih clear, pas mau masak juga lebih jadi gitu loh aku ngerasanya. Bukannya maksudnya yang awal nggak jadi, ya jadi, cuman jadinya kayak gimana sih? Mungkin kamu ini kali ya. Berantakan gitu loh. Aku ngerasa jadi kayak berantakan, tapi kalau aku nggak ngeplan sesuatu, coba dijalanin aja jadinya lebih rapi dan lebih bagus. Gitu. Berarti pembawaan kamu lebih, maksudnya oke lah di awal-awal kamu masih mempersiapkan wawasan, mempersiapkan resep lah misalnya gitu kan. Pasti, Nah, karena kalau dipikir-pikir ya, Iya. di sini yang paling nggak skillful kayaknya aku. masa? Iya, karena jujur dilihat dari, maksud aku kayak aku pas dari awal bootcamp, dari awal ketemu 40 orang audisi pun, di situ aku rada insecure karena aku sendiri yang kayak benar-benar ngomong kasarnya tuh nggak pernah benar-benar tahu kitchen itu apa. Karena kan aku anak digital marketing juga kan. Emang sehari-hari juga kerjanya juga marketing, ngurusin sosmed, brand. Jadi kayak benar-benar no idea tentang kitchen gitu. Dan di masuk galeri, alat-alatnya juga banyak banget Oke. yang bagus-bagus.
teknologinya juga lebih bagus lagi. Yang kayak kita pakai di rumah sama yang di galeri pastinya beda. Setuju. Di situ jadi kayak aku ngerasa lebih insecure lah awal-awal. Oke. Makanya belajar terus. Tapi cara kamu yang kamu lakukan lebih tepatnya kamu melakukannya dengan cara oke, kamu wawasan seperlunya aja, ya kan? Tapi kamu apa yang kamu lakukan untuk kamu bisa sampai bertahan kapan itu? Bertahan sampai 15 15? Apa ya? 16 besar ya? Ya, rounded lah. Ya, Nah, itu sampai kamu bisa titik itu. Itu apa sih? Karena ini bisa jadi tips and trick buat temen-temen gitu loh. Karena karakter orang beda-beda. Cara pandang orang beda-beda. Kemarin Koko nge-interview teman-teman yang lain, ada yang bilang, ya memang gue udah pelajari. Gue bahkan hafal resep. Ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang, enggak, gue lebih menghafal suatu karakter bahan. Ada yang kayak gitu. Nah, kamu bisa sampai titik ke 15, 16 itu apa? Caranya gimana gitu? Caranya, janganlah bereksperimen di galeri ya. Kalau nggak pernah masak itu, jangan masak itu. Menurut aku, karena yang aku lakuin itu selalu yang pernah aku masak. Jadi aku recall back apa yang aku pernah masak. Dengan bahan tantangan yang diberikan. Iya, dengan tantangan yang diberikan. Terus kayak mungkin kalau dulu aku ngerasa, kan namanya dulu kan kita coba-coba masak kan pasti ada kurang-kurangnya. Tapi kita kan nggak coba masak lagi. Tapi di sini tuh kayak lebih make it perfect aja seasoningnya. Terus kalau di rumah biasa ada micin, di sini juga nggak tahu ya. Makin lama nggak tahu kenapa micin itu nggak perlu ternyata ya. Iya, setuju. Iya, setuju. setuju nggak? Kayak aku ngerasa ternyata micin itu bisa digantiin sama bahan-bahan lain gitu. Jadi lebih ya recall aja sih. Nge-recall apa yang udah pernah kamu lakukan, kamu coba implementasikan dan sisanya terserah jadi lah. Iya, Gimana sama gitu. seiring berjalannya waktu menurut aku di sini tuh aku nggak bisa yang ngafalin misalnya bikin gulai 7 cabai gini aku nggak bisa. Lebih kayak ingredientsnya gulai itu apa sih? Oh, gulai itu sourness-nya dari mana sih? Manisnya dari mana sih? Kayak lebih cari kayak Berarti gitu. kamu bermain dengan logika juga. Main pakai logika karena namanya waktu. Kita mau nimbang, mau ngukur, mau Iya. hitung-hitung itu tuh takes time banget. Kupas bawang aja tuh, Iya udah kan? males banget itu. Kadang-kadang aku ya kadang tuh aku mainnya kayak misalnya 60 menit. 8 menit aku bikin untuk belanja maksimal. Ngupas bawang aku nggak mau tahu, pokoknya di 15 menit pertama semua preparation aku udah selesai. Aku baru ngupas bawang merah misalnya 5 biji. Ya udah aku pakai 5 biji aja. Lebih ingredients lainnya aku kurangin. Itu tips juga tuh. Karena Cuman masaknya cukup satu porsi. gambling ya itu, cukup gambling. Cukup ya? gambling, Cukup benar. gambling. Ya tapi ya tergantung juga kalau seandainya emang butuh bawang merah banyak, nggak mungkin dong aku kupas 5 doang, aku pakai 5 gitu. Oke. Tergantung masakan yang kita Ya masak. logikanya harus bermain dan memang karakternya Angel dia lebih ke oke, gue bukan tipikal yang harus belajar tapi gue mungkin nyiapin mental, berpikir lebih jernih, ngerjain sesuatu yang udah pernah dilakukan atau pernah dimasak sebelumnya. Itu stylenya si Angel. Iya. Oke, next question, Jo. Kamu sebenarnya mungkin kau mau sebelum itu kau mau ini dulu deh, mau tanya mengenai kamu ada nggak sih sosok atau seorang, maksudnya rahasia lah lebih tepatnya, rahasia yang bahkan kita peserta itu belum notice tentang seorang Angel, kebiasaan, cara pikir atau barang kesayangan atau apa gitu yang ini peserta yang lain nggak notice loh. Apa ya? Kayaknya harusnya di notice semua nggak sih? Oh iya kah? Karena aku ngerasa aku orangnya kayak ya kayak gini gitu. Kayak dulu tuh aku berpikir masuk TV kita harus kayak nge-build brandingan yang baru. Cuman seiring berjalannya waktu tuh aku ngerasa kenapa aku harus nge-build brandingan baru? Lebih baik aku jadi diri aku sendiri biar aku enjoy juga di kehidupan yang kayak gini. Oke. Gitu. Nah, kalau ini maksudnya ada fun fact nggak mengenai kamu? Yang fun fact? Iya. Bercanda terus, sumpah. Emang itu real kamu? Real. Karena aku anaknya nggak masukin hati juga. Maksudnya bukan masukin hati doesn't mean kayak nggak baper ya. Baper ya semua orang pasti baperan. Bukan baperan, pasti ada momen yang mereka baper. Cuman kayak aku tuh tipe orangnya mungkin lebih ke yang apa yang terjadi easy come easy go ya benar. Ada kepikiran, overthinking, cuman paling sehari 2 hari habis itu aku udah lepas lagi gitu. I see. Karena kayak menurut aku
untuk suatu masalah dipikirin terus tuh malah bikin kitanya jadi ngedrain banget gak sih? Jadi better kayak udah ada apa-apa ya udah lepasin. Berarti Terus emang bercanda terus aja. apa yang dilihat sama teman-teman semua memang udah ya kamu gitu. Maksudnya ini nggak cuman kayak mengenai your prinsip ataupun attitude kamu. Lebih misalnya kamu ada nggak sih kayak Koko nih, kok nggak bisa nih kalau kayak gini kedinginan saya nih, saya butuh ini nih. Nah kayak gini nih. Ada. Orang nggak tahu nih. Kayak Rizky. Rizky tuh kalau nggak ada sisir nggak bisa hidup dia tanpa sisir itu. Ada nggak? Ada nggak? Apa? Aku nggak bisa hidup tanpa kopi. Terus mungkin. Berarti kalau di holding nggak ada kopi kamu gimana? Pagi-pagi kan udah ngopi. Oh selalu ngopi. Tiap hari ngopi. Di mana kamu beli sasetan di breakfast? Nggak pernah lihat kamu ngopi kan? Emang ngopi? Ngopi. Aku selalu kopi. Selalu kopi. Terus aku di kamar juga ada kopi. Kadang-kadang kalau seandainya berangkatnya 5 subuh ya minum kopi di kamar gitu. Tidak terlihat seperti kalau seseorang yang menikmati kopi. Ngomongnya tidak bisa lancar gitu. Pikirnya ini tipikal yang menikmati matcha. Enggak, kopi apa coba? Jadi kayak kopi apa coba? Coba kopi apa? Kopi apa coba? Ini ada lagi nggak perhatian sama aku. Maaf. Kopi Amerika. Emang Rizky tahu? Tahu kan? Emang tahu Ki? Dia selalu kopi tiap hari, nggak pernah kemis. Nggak tahu. Ini tuh kecewa. Tuh nggak banyak juga yang nggak tahu kalau seorang Angel ini nggak bisa hidup tanpa kopi gitu ya. A day without coffee gitu loh. Asli. Oke, next nih. Itu fun fact-nya Bang. Sekarang aku pengen about you. Aku pengen deep talk. Aku pengen kamu the real you ya, dengan segala drama, segala teman-teman yang rata-rata omongannya itu sama mengenai kamu, which is yang susah dielak sebenarnya ya. Karena too many people that felt the same way, so the same way, the way they see you itu sama masalahnya, gitu loh. Itu contoh nih mengenai kayak your gimmick atau bukan gimmick, mungkin the way you react ya di dalam galeri bahkan di holding itu mereka menganggap kamu tuh kayak you're not being genuine. Gitu. Sebenarnya apa? Kenapa mereka bisa berpikir seperti itu? Karena gini, mungkin ya, ini on my POV ya. Mungkin karena setelah aku ngobrol juga ya sama Koko kemarin itu, kayak aku ngerasa mungkin karena cara aku menanggapi suatu hal itu dengan bercanda juga. Itu benar banget sih. Karena emang gimana ya, aku tuh serius bisa, cuman aku serius itu di hal-hal gimana ya ngomongnya ya, susah. Mungkin bercanda di saat yang tidak tepat atau gimana? Iya, mungkin karena terlalu banyak bercanda, jadi aku bercanda di saat yang tidak tepat gitu loh. Dan aku tuh anaknya nggak enakan. Jadi if someone kayak misalnya Koko, kamu sama boleh sebut? Boleh, ini semua sebut. Jangan. Kamu nih sama Kak Miki ada apa sih gini nih? Ada deh, pasti aku jawabin kayak gitu. Aku nggak bisa yang kayak, bisa diem nggak? Aku nggak suka ya kayak gini. Aku bukan tipikal orang yang bisa ngomong kayak gitu karena aku nggak enakan. Oke. Tapi kan kamu bisa approach tanpa seperti itu. Kamu cuma, kok jangan dong, aku nggak enak, nggak nyaman. Kan bisa. Karena kayak gimana ya kalau aku tuh kayak aku udah menjelaskan. Cuman mungkin karena kelihatannya aku tetap bercanda-bercanda gini, tetap cengengesan seperti yang kalian lihat juga. Jadi jatuhnya tuh yang aku ngomong pas seriusnya itu dilihatnya juga bercanda. I see. Jadi emang portion untuk bercanda aku tuh gede banget gitu loh. Karena emang udah terlalu besar, jadi orang-orang menganggap semua yang keluar dari mulut aku itu jadi bercandaan gitu. And then kamu sadar akan itu, you gonna change yourself, you gonna improve yourself, you gonna keep it yourself like that, atau kamu semenjak masuk MasterChef dengan hal-hal seperti ini dan dengan kamu sendiri tadi gue udah ngebahas, kamu merasa itu hal yang masih akan kamu pertahankan, atau kamu udah mulai merasa kayaknya memang ya di luar sana ada hal-hal yang nggak boleh aku lakuin, hal-hal yang sudah aku harus upgrade atau apa, itu apa? Pastilah. Apa yang kamu lebih pastilah kamu? Pasti kayak mungkin keluar dari sini kayak kalau dilihat-lihat juga ke belakangan pun aku kayak
udah lumayan mengurangin itulah. Hmm. Karena kayak ya aku baru menyadari kalau seandainya bercanda itu ada waktunya, harus ada waktunya, juga harus serius juga. Dari situ kayak berasa kayak oke, mulai sekarang mungkin lebih ngurangin. Makanya kalau dilihat dari offside kedua juga tidak bercandaan lagi ya. Kayak banyak lah, kayak momen-momen yang aku tuh banyak yang nggak bercanda lagi tuh banyak lah. Oke. Kalau di aku lihatnya, cuman kalau seandainya untuk stop bercanda kayaknya nggak bisa gitu. Emang bawaannya kan kayak gini. Mungkin kalau kurangin portion dikit-dikit, semoga bisa. Berarti settingan orang tua kamu kayak gini, kamu punya anak kayak gini nih, gak bisa diubah lagi nih. Iya, emang settingannya emang udah anaknya kayak gini gitu, udah nggak bisa diubah lagi. Terus kayak mungkin karena terlalu, kayak terlalu banyak, gimana ya? Aduh, kayak terlalu banyak masalah yang pernah aku hadapin, kayak sedihnya aku, yang aku nggak mau show ke orang-orang karena aku nggak mau terlihat lemah gitu loh kok. Jadi aku mengganti itu mungkin dengan bercanda. Ya banyak yang orang bilang juga kan, orang yang paling sering ketawa, orang sering bercanda pasti dalamnya tuh lebih banyak masalah. Jadi aku lebih kayak gimana ya? Nggak mungkin dong aku show kalau aku punya masalah. Nggak mungkin dong aku show kalau seandainya aku sedih atau apa. Jadi lebih baik aku show-nya dengan bercanda aku dan happiness aku gitu. Oke, itu about bercanda. Kamu memang karakternya bercanda. Tapi kalau yang bercanda kan nggak cuma Angel, banyak yang bercanda. Kemal bercanda, Ibnu bercanda gitu kan. Tapi yang dibahas teman-teman tuh mereka tidak merasakan genuinitas. Dan mereka merasa kamu fake. Mereka merasa kamu kayak, bahkan Chef Karen pernah ngomentari, kamu nangis tuh nggak ada air mata ya, kamu pura-pura nangis ya. Ada sampai kayak gitu loh. Enggak, itu itu air matanya bener-bener kering itu. Itu bener-bener kan yang pas Kak Alfa pingsan aku udah nangis parah. Udah gitu udah lap. Udah ke depan lagi, nangisnya bulu matanya tuh drop, bener-bener itu drop sampai di atas kan copot. Gak tau ditayangin atau enggak itu yang copot. Cuman bener-bener itu bulu mata airnya tuh di bulu matanya gitu. Dan emang aku di saat itu aku nggak mau terlihat nangis aja sih. Emang aku nggak mau. Kayak keluar dari galeri, aku masih bisa ngomong speech, say thank you. Nggak mau aku kayak aku nangis karena itu kan last moment. Kalau last moment nangis kan malu lah aku. Gua nangis gimana? Cuman aku kalau udah nangis nggak bisa ngomong kok. Kayak gemeternya tuh gemeter yang kayak shaking parah gitu. Makanya kan itu ada yang duduk kan siapa ya, Bu Sandra ya? Bu Sandra temenin aku sampai aku udah nggak gemeter lagi, baru kita mulai syuting lagi itu kan. Nah itu mungkin nggak ditayangin, orang nggak tahu. Iya, itu nggak ditayangin. Makanya kan kayak nangis dulu, selesai, itu bener-bener muka aku kayak keram. Gak tau kenapa setiap nangis kayak gitu. Emosionalnya mungkin langsung keluar lah. Nah makanya aku lebih nahan. Nah kalau teman-teman komentari ini orang nggak genuine, ini orang ini kayak I don't feel saat dia ngomong ini apa yang diomongin tuh sesuai dengan apa yang dilakukan atau apa yang diomongin ini benar gitu. Mereka tidak merasakan hal itu. Kenapa? Nah itu saya kurang tahu ya. Itu harus balik lagi ke orangnya sih kok. Karena ya aku ngerasanya selama aku di sini juga, namanya kan kita syuting capek. Pulang-pulang, kalau kayak belakangan sih aku lebih kayak pulang syuting tidur karena emang badan aku nggak enak, capek banget gitu, jadi tidur. Terus kayak kalau ngobrol-ngobrol, sekarang aku lebih kayak portioning ngobrol sih, mungkin ngobrol secukupnya, lebih takut untuk terbuka juga, karena gimana ya, aku nggak mau menambah POV orang the way people judge me gitu loh. Lebih baik I keep it myself, kayak ya udah gitu. Kayak kalau dulu ada Kamiki kan pasti ngobrol sama Kamiki gitu, kayak pastilah semua orang punya teman ceritanya masing-masing, bener nggak sih? Tapi kamu kenapa memilih Miki untuk diajak bicara? Tapi bicaranya sekedar galeri gitu ya. Ini nanti sumpah aku gak tahu personal life dia juga kan. Maksudnya kayak emang purely tentang galeri, karena aku ngerasa di sini kita kompetisi, we support each other pasti. Cuman mungkin aku belajar banyak dari Kamiki, aku belajar banyak dari Kak Kemal. Kayak misalnya aku nanya bikin ini gimana, dia sama Kak Ragil juga aku biasa kayak
nanya gitu loh. Dan menurut aku dari ketiga orang ini yang paling bisa detailing semuanya ke aku. Kalau yang dilihat mungkin aku deket sama Kak Miki, sebenarnya aku deket sama Kak Kemal, ngobrol-ngobrol sering juga. Sama Kak Ragil juga sering ngobrol. Emang iya, Gil? Emang iya? Ya, betul. Iya beneran. Ini Tapi kayak bener, real, sumpah inilah jangan lu gunanya. gimmick-gimmickin gue Kak Miki gitu loh. Enggak, masalah Ini semuanya. Ragilnya di sini, by the Iya, way. Ragilnya di sini. Inilah justru masa gue pengen bikin video kayak gini tuh yang terjadi di belakang layar yang tidak sempat kita sampaikan ke publik sebenarnya. Oke, bukan pembelaan juga, maksudnya lebih ke ini kesempatan kalian. Makanya maksud gue tuh kamu gini deh, kayak misalnya kamu udah tahu orang-orang pada ngejudge kamu orang gitu. Makanya pertanyaan gue sama, kamu sekarang memang menganggap itu ya udah itu POV mereka, I don't give a damn. Atau sebenarnya kamu ada rasa kayak gue juga nggak mau digituin, gue juga guys aku maybe the way I treat you guys, the way itu sebenarnya apa gitu loh. Oh, pasti kan nggak mau juga digituin, cuman kan aku nggak bisa memaksakan gini loh, kayak kita nggak bisa memaksakan orang untuk Oke, kalau misalnya mereka seperti apa yang nonton, kita mau. langsung aja direct. Kalau misalnya mereka nonton, you have something to say to them. Those people that judge you, not judge me. Mungkin mereka lebih itu yang mereka rasakan. Like you have something to say about it. Mungkin kayak di sini nggak bakal bisa lihat the real me gitu loh. Cuman kalau di luar mungkin nanti kita lama-lama tambah kenal. Karena aku juga belakangan menutup diri. Mungkin nanti kita lebih kayak punya waktu untuk know each other lebih baik lagi gitu. Kalau gitu lebih sih. berarti kalau lebih mengenal kamu, biasa kamu tipikalnya, wih udah deket nih langsung dikasih duit gitu ya? Enggak dong. Maksudnya kayak menurut aku kayak orang-orang yang benar-benar tahu aku di sini tuh dikit gitu aja, lebih kayak gitu Dikit aja. tuh siapa? Ya tadi, misalnya kayak Kak Ragil, Kak Kemal, Miki. Kak Miki. Bukannya kamu cerita sama cewek ya guys, bukan. Cuman kan orang kan apa ya, match buat ngobrolnya kan beda-beda gitu kan. Oke. Kayak gitu aja. I see. Oke. Kita juga baru ngobrol kemarin, kita baru deket kemarin setelah sekian bulan-bulan kita bertemu. Orang dia yang punya masalah dia ini kan ngapain aku yang ini, orang dia nggak pernah nanyain kok aku mesti gimana. Ya udah nggak ada diem. Nggak Enggak, aku karena gini. aku juga nggak nanya aku harus gimana. Enggak sih, nanya sih, cuman lebih kayak gimana ya? Lebih dengan insight yang aku dapat juga, nggak ngobrol ke 3 orang ini doang ya, ke banyak orang juga lebih kayak ya udah diemin aja. Yang penting kayak kamunya berubah. Mungkin mereka mikir kamu kayak gitu, tapi kamu yang nggak kayak gitu ya udah diemin aja. Karena kita nggak bisa sama lah kayak haters. Kita nggak bisa nyenengin semua haters. Sesimpel kayak gitu aja. Ya maksud kamu Lebih baik- teman-teman yang ngomongin kamu itu haters kamu. Bukan, maksudnya bukan. Maksudnya Belajar kita dari tidak Sam bisa, Juna, belajar dari Sam Juna. kita nggak bisa menyenangin semua orang. Lebih baik kita membenarkan mental kita sendiri. Apalagi ini competition, sumpah. Karena kan tiap hari masak gitu. Ya, siap. Kamu ingat aku terpotong itu karena aku stres gitu kan. Kejadian itu kan aku kayak terlalu overthinking, jadinya bener-bener ngehancurin akunya banget. Lebih baik aku nggak memikirkan mengesampingkan mengesampingkan itu semua. Aku fokus sama tujuan aku dulu gitu. I see. Oke. Ada yang jatuh tadi apa? Gini deh, kalau di dalam galeri menurut kamu itu kan kamu kan udah di POV mereka say something about you. You have something to say about them. You can see that as nih orang nih, pengen kamu ada nggak sih yang mengganggu kamu atau kayak ngejudge kamu sehingga lu pengen judge balik, atau lu merasa kayak nih orang nih nggak jelas ini niat masak nggak sih di sini gitu, kayak ada nggak? Enggak sih. Jujur banget ya, karena aku back again, aku masuk MasterChef ini purely kayak nggak ada target. Emang itu jelek nggak punya target. Cuman seiring berjalannya waktu lebih kayak ambisius, iya ada. Cuman aku nggak pernah kayak mau gimana ya, menyerang orang kayak ih ini gini kayak nggak ada niatan kayak gitu sama sekali sih. Lebih kayak ya udah jalanin aja. Dan kalau Ada peserta yang bikin kamu bertanya-tanya nggak? Bukan, it's not about nyerang. Ini lebih ke kayak lucu nih orang, kayak misalnya kemarin si Kemal bilangnya, ini Dennis kenapa ini kayak bertanya-tanya iya, gitu. kayak ini, iya, ada nggak? Ada yang bikin
Atau Second chance Kak Ibnu. second chance you know. Iya, itu bikin aku bertanya-tanya kayak, oke mungkin orang ngeliatnya aku nggak deket sama Marco ya, cuman kayak, ya balik lagi itu kan judgementnya juri. Cuman ya seiring berjalannya waktu Kak Ibnu membuktikan gitu loh. Jadi ya udah, aku juga kayak ya udah. Ngerti gak sih, lebih ke yang pastilah kayak. Aduh, bullshit lah kalau orang bilang mereka nggak pernah ngejudge makanan orang. Terus kayak, ih ngapain sih lu bikin kayak gini? Itu hal yang kayak sering banget terjadi nggak sih? Namanya juga competition gitu. Cuman ya lebih kayak waktu itu, ih kenapa sih bikinnya kayak gini? Kayak gitu loh. Aduh, kenapa lu bikinnya kayak gini? Harusnya lu bisa. Siapa yang paling sering bikin kamu berpikir itu? Kak Ibnu. Kak Ibnu. Cuman ya emang dia jago. Emang dia jago. Kalian lihat. Masakannya enak-enak loh. Emang dia, aku akuin bumbu dia sih bener-bener enak sih Kak. Dia tuh kayak strong banget di bumbu. Kerja buat bumbu juga cepet banget. Kayak menurut aku. Tapi kan kamu kemarin di challenge, tim challenge kamu ini komentari dia. Iya. Karena kan gosong telur dadarnya. Enggak, yang tim challenge yang dia masak itu gosong juga. Ih, itu gosong telur dadarnya. Oh, bukan karena yang dia masukin ke oven itu. Enggak, karena aku bilang karena gosong. Oh. Bukan bumbunya. Bukan bumbunya kan dia bilang, aduh nggak bisa. Bumbunya kan dipakai buat yang lain. Gitu. Cuman gosong, emang saya kan gosong. Sama under season, lupa di season kan. Cuman itu aku masih membela loh. Aku bilang ke chef, jangan coba makannya pakai cabainya chef gitu kan. Maksud aku cuman kayak gimana ya, namanya kita offside, semua capek, dijemur matahari, masak sebanyak itu, terus kayak aku nggak mau di situ. Mungkin orang-orang banyak yang berpikir aku bercanda ya, tapi di titik itu tuh aku ngeliat kayak tim aku udah lemas semua, bukan tim aku doang, tim aku juga pasti udah capek semua. Di situ I still have energy, di situ aku kayak mau mencairkan suasana, bikin orang tetap yakin sama masakan kita, tetap mau cobain masakan kita. Itu tuh menurut aku harus banget ya sih, karena nggak mungkin dong kayak masa sebelum kita serve ke orang kita udah lemes duluan. Lebih kayak gitu sih aku. I see. Makanya aktif banget Angel di situ. Well, that's it. Itu pertanyaan yang memang banyak ditanya orang-orang, kenapa sampai kamu pengen tahu lah POV seorang Angel. Jadi nggak satu pihak aja, tapi lebih ke Angelnya. Dan kamu ada yang mau di-cut nggak nih full? Kamu nggak ada cut-cutan nih? Nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada, tidak ada yang tepi jurang. Oke, tapi apa yang kamu ucapkan itu memang the real you ya gitu ya. Well, itu aja. Kalau menurut Vito, Angel gimana nih? Kalau menurut aku yang sama aku ucapin ke kamu udah tahu ada masalah. Ya, kalau tipikalnya saya kan, kalau saya ada masalah dan saya merasa dia worth my energy, and then I'm gonna try to talk about it. Aku talk about it already, terus tapi aku lebih ke yang ya udah kayak gimana ya? Di sini nggak bisa merubah sesuatu gitu loh. Tapi karena otak kita semua tuh masih nggak clear. Otak kita semua tuh masih in competition. Menurut aku ya, ini menurut aku balik lagi. Kalau menurut aku, karena otak-otak kita semua masih kayak terbesit, oh ini kita lagi lomba-lombaan nih, menang-menangan. Itu tuh nggak bakal bisa berpikir jernih menurut aku. Jadi lebih baik kita make it clear nanti di luar. Well, kalau misalnya Kokul ya back to bukti video ini aja. Maksudnya kalau misalnya if I judge you, if I'm not happy with you, ngapain gue ngasih waktu, nanyain kamu atau macam, ya nggak ada gitu loh. Tapi ya for me seorang Angel ya she do her lah gitu. Ya maksudnya dalam arti itu ini proses kan, ini proses orang Angel. Balik lagi proses dari aku, proses dari Rizky, proses dari Ragil dan teman-teman itu. Yang saya pegang paling ya itu, saya mau setelah acara ini selesai, kedepannya itu ya tetap berrelasi dengan baik. Semuanya harus berrelasi dengan baik, harus support each other, karena kita nggak pernah tahu siapa. Tapi kalau misalnya kamu mau berrelasi baik, you need to fix the problem. Tapi fix the problem doesn't mean kayak harus fix it as soon as possible. Better kayak kalau di otak aku ya, setiap kita berantem sama orang atau apa, let me think about the problem, biarin dia juga pikir, habis itu nanti kalau udah sama-sama clear baru kita ngobrol. Karena sama lah kayak bercanda, kayak berantem zaman SMP SMA lah, nggak mungkin orang nggak ada yang berantem. Orang berantem nanti lulus,
iya dulu kenapa kita kayak gini ya? Ya nggak, lebih ke I kayak gitu see. sih. Kalau Oke. aku ya, karena ya masih muda juga gitu. Kelahiran tahun berapa sih? 2002, Dulu berapa nih? 23. 23. Dulu kecilnya. Masih muda. Ya udah. Kamu ya itu menurut Koko ya kamu memang masih berkembang, masih berproses. Benar, aku belajar banyak banget dari teman-teman di sini. Selalu support aku, selalu ngasih aku banyak masukan. Itu aku belajar banget sih. Respect. Doakan apa yang kau usahakan, usahakan apa yang kau doakan. Itu kata-kata Kak Rizky yang Anjay. selalu aku ingat sebelum challenge. Karena sebelum challenge aku selalu gemetar. Respect. Respect. Well, that's it Angel. Thank you for your time. Thank you. Dan juga semoga ke depannya nanti kita bisa bisa berkolaborasi lagi. Pasti dong, Keep in harus touch. dong. Dan juga Koko doain kamu yang terbaik. Amin. Ya, and- Doain Koko juga yang terbaik. Amin. Aku makasih doanya. Ya well guys, kalau misalnya teman-teman pengen cek atau lebih mengenal sama Angel, nanti aku bakal nge-tag sosmednya kamu. Dan bisa langsung follow sosmednya atau bisa nge-DM mungkin, tapi ya Bales. berhubungan dengan ini aja ya Mas Iya, Master Chef. benar. Jangan aneh-aneh. Jangan aneh-aneh. Kalau aneh-aneh bingung juga jawabnya nanti. Dan if you like the video, please like, subscribe dan Ini juga YouTube ya? YouTube ini. Like, subscribe. Yoi. Dan I see you guys in the next video. Bye. Good job, Oke, Dek. thank you. Tolong Gil. Tolong.